Kita ke kabar lain pemirsa, di mana pertarungan bersejarah antara Presiden petahana dari Partai Demokrat Joe Biden dan pendahulunya Donald Trump dari Partai Republik digelar di Atlanta pada Kamis malam waktu setempat. Saat tiba di panggung debat, keduanya memilih tidak berjabat tangan saat diperkenalkan oleh moderator. Debat calon Presiden Amerika Serikat perdana mempertemukan Presiden petahana dari Partai Demokrat Joe Biden dan Donald Trump dari Partai Republik. Trump dan Biden berdiri di podium masing-masing tanpa berjabat tangan saat diperkenalkan oleh moderator. Debat digelar di kantor pusat CNN di Atlanta pada Kamis malam waktu setempat atau Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menandai tonggak sejarah sebagai debat pertama antara seorang presiden yang sedang menjabat dan mantan presiden. Selain itu, debat ini juga menjadi debat pertama bagi kedua kandidat dalam kampanye pemilihan presiden tahun ini. Berbeda dengan debat Capres Amerika Serikat sebelumnya, debat kali ini tanpa penonton atau tidak dihadiri penonton langsung di studio. Mikrofon akan dimatikan kecuali untuk kandidat yang sedang berbicara. Debat ini merupakan debat pemilihan umum paling awal yang pernah diadakan di negara ini, bahkan sebelum salah satu dari mereka resmi menjadi calon dari partainya masing-masing. Saling sindir pun terjadi. Biden menyerang Trump dan menekankan kepada para pemilih pilihan antara seorang pemimpin yang stabil dan seorang narapidana yang dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi. Sementara Trump sempat mengejek Biden yang mengatakan bahwa di bawah kekuasaan sang presiden, seluruh dunia menjadi bergejolak. Ada sejumlah topik yang ditanyakan oleh moderator seputar kebijakan ekonomi, imigrasi, politik internasional, dan juga tanggapan mengenai bantuan kepada Ukraina serta perang Israel dan Palestina. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana tanggapan masyarakat Amerika Serikat pasca debat antara Joe Biden dan Donald Trump? Rekan kami Yandri Subekti dari New York, Amerika Serikat akan melaporkannya untuk Anda. Silakan Yandri. Ijul dan Fatimah serta pemirsa TV One, debat yang berlangsung tadi malam 90 menit, dari beberapa jam setelah itu sejumlah polling menyebutkan tidak ada perubahan dari pemilih karena memang kedua kandidat yaitu petahana Biden dan juga Trump sudah diketahui oleh khalayak rakyat Amerika, dan tadi malam memang tidak jauh berbeda dengan karakter pembawaan masing-masing, di mana Trump yang selalu aktif menyerang, memojokkan Biden dengan memojokkan kepemimpinan di bawah Biden yang mengakibatkan kondisi Amerika Serikat saat ini inflasi meningkat dan juga sejumlah kriminal meningkat, dan juga isu imigran ilegal atau imigran gelap yang saat ini menjadi sorotan warga Amerika Serikat. Namun juga seperti biasanya Trump selalu menyerang tanpa menunjukkan atau bisa menunjukkan bukti-bukti yang real. Dan sebaliknya Biden yang saat ini merupakan presiden dengan usia tertua, saat ini 81 tahun, seperti yang diduga ataupun diperkirakan oleh kalangan banyak pengamat, saat ini kondisinya memang sudah dikhawatirkan tidak mampu secara maksimal untuk menjalankan presiden, di mana saat debat tadi malam, meskipun pada awalnya lancar, namun saat menjawab ataupun berargumentasi sering Biden terkendala. Hal ini mungkin juga disebabkan karena kondisi fisik Biden yang sebelum dilangsungannya debat, Biden mengalami flu dan masih dalam taraf penyembuhan. Menurut jajak polling beberapa saat setelah debat terbuka, tidak ada perubahan dari masing-masing pendukung Trump. Diperkirakan perubahan ataupun hanya sekitar 20% pemilih yang sebelumnya mendukung masing-masing calon ini memikirkan kembali dukungannya. Dan beberapa polling yang lain, Trump unggul sekitar hanya di bawah 1 atau 2%. Namun ada juga beberapa polling yang menyebutkan Biden unggul tipis dari Trump. Secara keseluruhan, memang saat ini di antara kedua calon atau kandidat dari masing-masing partai yang memang pernah juga berhadapan atau bersaing dalam
pemilihan presiden sebelumnya bertarung sangat kuat. Dan ini nantinya masih banyak sekali yang mungkin bisa terjadi atau mempengaruhi dari dukungan warga Amerika Serikat, mengingat pemilihan presiden akan dilangsungkan 5 bulan lagi. Dan debat presiden kali ini sangat awal sekali. Biasanya debat presiden yang lalu-lalu ini hanya sekitar 2 bulan atau bahkan 1 bulan sebelum pemilihan presiden. Dan saat ini pun Trump maupun Biden masih belum secara resmi ditunjuk oleh masing-masing partai, karena biasanya dalam sejarah di Amerika Serikat, masing-masing kandidat dari masing-masing partai ini harus melalui persaingan ataupun seleksi di masing-masing kubu partai, dan nantinya dalam persaingan atau kan wakil dari masing-masing partai, mereka juga melalui beberapa tahap dan juga melalui beberapa tahap debat antar calon di dalam partai. Dan setelah ditentukan atau diputuskan dalam konvensi Partai Demokrat maupun konvensi Partai Republik yang tahun ini rencananya baru akan dilaksanakan bulan depan, Juli, yaitu konvensi Partai Republik, dan bahkan Agustus untuk konvensi Partai Demokrat, di mana nantinya dalam konvensi tersebut baru diputuskan siapa yang akan maju dalam pemilihan presiden yang mewakili dari masing-masing partai tersebut. Namun saat ini mereka, yaitu Biden maupun Trump, saat debat tadi malam kapasitasnya sebenarnya belum secara resmi ditunjuk oleh masing-masing partai dari mereka. Dan juga pelaksanaan debat ini adalah sebetulnya inisiatif dari salah satu stasiun televisi, di mana seperti yang pemirsa saksikan tadi malam, debat dilakukan di dalam studio CNN, salah satu studio nasional. Tidak ada penonton, tidak ada audiens yang langsung menyaksikan secara langsung. Dan ini juga pertama kalinya dalam sejarah debat Presiden Amerika Serikat. Biasanya di debat-debat sebelumnya, pelaksanaan debat diatur oleh Komisi Debat Pilihan Presiden Amerika Serikat, dan pelaksanaan pun di kampus, di institusi perguruan tinggi dengan menghadirkan pakar-pakar yang menyusun pertanyaan dan juga disaksikan secara langsung oleh warga ataupun mereka yang bisa mengikuti, menghadiri, menyaksikan secara langsung pelaksanaan debat. Dan seperti yang bisa saksikan, berbeda sekali dengan tadi malam, di mana debat langsung dipandu oleh 2 moderator, tertutup sepanjang 90 menit dengan masing-masing calon diberikan pertanyaan dan kemudian ditanggapi oleh lawan dari calon yang debat. Dan nantinya selanjutnya diperkirakan dalam waktu dekat ini masing-masing kandidat pilihan presiden nanti akan memilih wakil masing-masing, dan direncananya juga akan mengadakan debat wakil presiden. Dan debat serupa nanti seperti tadi malam juga akan dilakukan pada September mendatang atau sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan pemilu dengan cara yang serupa, dilakukan di dalam studio dengan tanpa audien atau mereka bisa menyaksikan secara langsung. Kurang lebihnya seperti itu keunikan ataupun hal-hal yang menarik dari debat yang dilakukan tadi malam. Dan Fatima. Ya, Yandri, lalu isu strategis apa yang dibahas keduanya, Trump maupun Biden, untuk saling menyerang dalam debat kemarin? Seperti apa, Yandri? Ya, seperti diperkirakan, tadi malam banyak sekali membahas isu masalah ekonomi, di mana saat ini seperti diketahui inflasi meningkat pesat di Amerika Serikat, perekonomian tidak tumbuh normal, dan masing-masing kedua calon diberikan pertanyaan apa yang akan dilakukan, dan khususnya Biden diminta untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan sehingga kondisi seperti ini. Dan Trump pun menyalahkan kepemimpinan di bawah kepresidenan Biden, di mana berkali-kali Trump mengulang akibat kebijakan imigran yang diambil oleh Biden, di mana banyak sekali imigran gelap
yang masuk ke Amerika Serikat dan diberikan fasilitas tunjangan, bahkan sejumlah ataupun beberapa tempat mereka diberikan fasilitas tinggal di hotel. Kemudian Trump membandingkan dengan warga Amerika Serikat, khususnya veteran perang, di mana hidup mereka sebenarnya perlu lebih diperhatikan. Namun Biden juga mengungkapkan alasannya kenapa mengambil keputusan tersebut. Juga beberapa hal lain seperti misalkan isu-isu nasional, isu aborsi, kemudian isu pajak, dan juga terkait politik internasional juga tempat difokuskan atau disinggung masalah yang terjadi di Ukraina dan Gaza, di mana moderator langsung menanyakan kepada Trump apakah atau apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Gaza, di mana dalam kesempatan tersebut Trump tidak memberikan secara jelas ataupun berkelit. Baik. Maka sebaliknya menyalahkan Biden. Namun Biden mengemukakan apa yang telah dilakukan, yaitu mendorong dilakukan gencatan senjata permanen dan mendorong Palestina untuk melepaskan sandera yang hingga saat ini masih ditawan, dan juga menghendaki agar penarikan pasukan Israel dari Palestina dalam waktu dekat. Dan sebaliknya, Trump juga akhirnya melihat konflik yang terjadi di Israel ini, membenarkan langkah yang dilakukan Israel dan berharap agar Israel bahkan secepatnya melakukan hal yang menurutnya perlu dilakukan, dalam artian mendukung langkah atau apa yang diambil oleh Israel terhadap Palestina saat ini. Jadi cukup menarik sekali isu-isu yang dibahas tadi malam, Icul dan Fatima. Baik, terima kasih Yandri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat.